Today we're gonna talk about overview of verb sentences. Jadi kita akan membahas mengenai basic sentences apa saja yang harus kita pahami sebelum kita melangkah ke kalimat-kalimat atau tenses yang lainnya. Pertama, yang harus kita pahami adalah di dalam bahasa Inggris terdapat 3 pembagian waktu utama, yaitu pembagian waktu di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Atau di masa lalu, we can simply say past time. Di masa kini, we can simply say present time. Or di masa depan, we can simply say future time. Baik, mari kita melangkah ke jenis kalimat yang pertama, yaitu simple past tense. Kenapa dikatakan sederhana? Karena memang pola kalimatnya adalah pola kalimat yang paling simple atau paling sederhana ya. Let's see the pattern. Polanya adalah subject diikuti oleh verb, to diikuti oleh object. Let's take a look at the example number 1. She slept last night. Or we can say number 2. I studied English. Last week. Okay. Here is the pattern. She adalah subject, slept adalah verb to. Verb to dari verb satunya adalah sleep atau tertidur, last night dan juga last week adalah time signal. Time signal adalah keterangan waktu. Keterangan waktu sangat diperlukan ketika kita menjelaskan tentang simple past tense. Karena di time signals akan membantu kita untuk mempertajam makna dari kalimat yang kita miliki. For example, last night, last week, last year, atau this morning juga bisa, atau previous time juga bisa. Jadi kalau ada time signals, kalimatnya akan menjadi lebih bagus. So, yang menjadi pertanyaan adalah jangan lupa verb ada 2 jenis. Verb to ada 2 jenis, yaitu yang diakhiri dengan ed atau we can say regular verb yang diakhiri dengan ed, for example like studied, kemudian walk, atau dan kawan-kawannya watch. Juga ada juga irregular verb. Irregular verb itu adalah kalimat-kalimat yang tidak reguler, yang tidak beraturan. Jadi bentuk satu sama bentuk duanya berbeda. For example, here the examples number 1. We have sleep. Bentuk keduanya adalah slept. Atau we can have here go. Bentuk keduanya adalah when. And so many more examples that we can use in the past tense. Okay, let's move to the sentence number 1. Here we can say simple present time. What is the meaning of simple present tense? Simple present tense fungsinya adalah untuk menjelaskan satu, general truth atau kebenaran umum. Yang kedua juga menjelaskan tentang kejadian yang terjadi secara berulang, secara terus-menerus. Baik itu terjadi secara past atau di masa lalu, di masa kini maupun di masa datang, juga akan dilakukan secara terus-menerus. The pattern is very simple. We have subject diikuti oleh verb 1, diikuti oleh s or es, kemudian object. Let's take a look at the examples number 1.
Monday. Or number 2, we can see here he watches movie every night. Jadi kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus ya. Here we can analyze the examples. I adalah subject, study adalah verb 1, English adalah objeknya, dan every Monday dan every night here is the time signal. Sama seperti past time, di present time juga ada time signalnya. And let's take a look at the example number 2. He watches movie every night. Watches here menggunakan tambahan s atau es. Kenapa? Karena ada dua nih, verb itu yang adanya verb 1 murni maupun verb yang ditambahkan s atau es. Verb 1 adalah digunakan, verbnya ditambahkan tanpa ada tambahan apapun ketika subjeknya adalah subjek plural. Contoh subjek plural itu apa aja? I, you, they, we. Jadi verbnya itu adalah verb murni tanpa ada tambahan apapun ya. Kalau subjeknya I, you, they, we. But it is different ketika kita menggunakan subjek yang singular. Yang singular. Seperti apa yang subjek yang singular? She, he, it. She, he, it menggunakan verb yang ditambahkan s atau es. Let's take a look here. Subjeknya adalah he. Karena subjeknya adalah he, yaitu singular, sehingga menggunakan tambahan s atau es pada verbnya. Okay? Let's move on to the sentence number 3. Here we have simple future tense. Simple future tense fungsinya adalah untuk menggambarkan kalimat yang akan terjadi di masa depan, yang akan terjadi beberapa waktu yang akan datang, begitu ya. Here is the pattern. Subject plus will atau be, going to plus object. Okay, let's take a look at the examples. Okay, I will, subject plus verb 1 plus object ya. I will go to your house tomorrow. Or number 2, we are going to go to the beach next week. Okay, let's see. I will go to your house tomorrow. I is the subject here. Will is the will. To untuk menunjukkan future tense-nya kita menggunakan kata will, diikuti oleh verb 1. Ya, verb 1. Will selalu diikuti oleh verb 1. And here we also have the examples number 2. We are going to go to the beach next week. We adalah sebagai subjek, or adalah to be karena subjeknya adalah we sehingga to be-nya adalah or. Dan going to adalah untuk menunjukkan future tense, dan go adalah verb 1. Here we can see next week dan juga tomorrow adalah time signal yang menunjukkan kalau kalimat yang kita buat adalah future tense. Okay, still you remember how many to be that we have? Here, basically, we have 3 types of
subjek he, she, it, dan am adalah khusus untuk I, dan juga are adalah untuk subjek we and they. Well, basically we have another to be such as was, were, be, been, and being. But we will continue to discuss about this type of to be in the next video ya. For today we are gonna talk about to be yang is am are yang bisa digunakan untuk future tense. I think that's enough for today's video. We have done discussing about overview of verb tenses yang mengenalkan tentang basic tenses yang harus benar-benar dipelajari sebelum kita memahami bentuk tenses yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, kita juga akan membahas tentang jenis-jenis tenses yang lainnya seperti continuous tense atau perfect tense. Sampai jumpa, terima kasih.